Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menguji logika dari Quran dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Allah. Apakah Allah tidak berpikir saat buat ayat ini? Ayat yang kita bahas adalah Surah Ali Imran ayat 65-67. Dan pembahasan ini kita ambil dari channel Prophet Aladin. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup menantang tapi menarik banget. Kita punya di depan kita sebuah analisis kritis tentang beberapa ayat dalam Al-Quran, dan pelajaran kita hari ini benar-benar membedahnya sampai ke akar. Jadi misinya jelas, kita mau mengurai sebuah argumen dari pelajaran ini yang mengklaim nemuin sebut aja cacat logika fundamental dalam ayat-ayat tersebut. Siap? Siap. Oke, mungkin konteksnya dulu ya yang penting. Jadi pelajaran kita ini fokusnya ke ayat Al-Quran yang ditujukan ke ahli kitab. Yahudi dan Kristen ya? Betul. Terutama soal sosok Nabi Ibrahim. Nah, inti dari ayat yang jadi pusat perhatian kita ini bunyinya kira-kira begini. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berdebat soal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil itu kan baru diturunkan jauh setelah masanya. Apa kalian tidak pakai akal? Wow. Nah, setelah pertanyaan itu, ayatnya negasin lagi kalau Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi seorang Muslim yang lurus. Oke, dari kalimatnya aja udah kerasa ya tegangannya. Mari kita bedah argumen utamanya dulu yang disebut logika lini masa ini. Jadi kalau saya tangkap dari pelajaran kita, Al-Quran di sini seakan-akan bilang, hey, klaim kalian atas Ibrahim itu nggak valid. Karena kitab suci kalian, Taurat dan Injil, itu datangnya belakangan, jauh setelah Ibrahim wafat. Gitu kan ya intinya? Tepat sekali. Itu fondasi argumennya. Logikanya sangat lurus. Sebuah figur historis nggak bisa didefinisikan oleh sebuah teks atau agama yang baru muncul berabad-abad setelah dia meninggal. Oke. Seolah-olah dikatakan, gimana bisa Ibrahim jadi seorang Yahudi kalau kitab Taurat yang mendefinisikan Yudaisme aja belum ada? Begitu juga dengan kekristenan dan Injil. Argumen ini sepenuhnya bergantung pada urutan waktu, pada kronologi. Nah, disinilah pelajaran kita ini nemuin sesuatu yang disebutnya sebagai ironi yang luar biasa. Karena kalau logika, siapa datang duluan, ini dipakai secara konsisten. Nah, itu dia. Klaim Islam atas Ibrahim juga bisa goyah, benar begitu? Bukan cuma goyah, menurut analisis dalam pelajaran kita, klaim itu justru jadi yang paling lemah. Ini poin utamanya. Oke. Alasannya sederhana dan murni berdasarkan logika yang sama. Al-Quran kan diturunkan berabad-abad setelah Taurat dan Injil. Jadi kalau kita urutkan di garis waktu, Al-Quran adalah kitab yang posisinya paling jauh dari masa hidup Ibrahim. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi argumen yang dipakai buat nyerang klaim Yahudi dan Kristen, kalau dibalik malah jadi senjata makan tuan yang lebih telak buat Islam itu sendiri. Persis. Pelajaran kita menggambarkannya sebagai argumen bumerang atau argumen yang menyerang diri sendiri. Bumerang ya? Iya. Kalau premisnya adalah kitab yang datang belakangan nggak bisa mengklaim figur yang hidup jauh sebelumnya, maka kitab yang datang paling akhir, yaitu Al-Quran, secara logika jadi yang paling nggak berhak untuk mengklaim. Analisisnya menyoroti bahwa argumen ini, alih-alih memperkuat posisi Islam, secara nggak sengaja malah menghancurkan fondasinya sendiri dalam perdebatan spesifik ini. Gila, ini dalam banget implikasinya. Berarti menurut analisis ini bukan sekedar salah argumen biasa, tapi sebuah kesalahan logika fundamental yang ada di dalam teksnya. Tapi saya yakin para pembela keyakinan punya jawaban buat ini. Pelajaran kita ngebahas kemungkinan sanggahannya kan? Tentu saja. Pelajaran kita ini udah ngantisipasi argumen balasan yang paling umum, yang biasanya diajukan sama para apologis. Oke, gimana tuh? Mereka akan bilang, tunggu dulu. Al-Quran itu kasus spesial. Al-Quran itu sifatnya azali, abadi, ada di Lauhul Mahfuz, di luar ruang dan waktu. Jadi esensinya udah ada bahkan sebelum Taurat dan Injil. Oke, argumen kartu truf lah ya bahwa Al-Quran itu beda level. Lalu gimana pelajaran kita merespon argumen ini? Karena kedengarannya cukup kuat kalau kita berada dalam kerangka keyakinan itu. Pelajaran kita membedahnya dari dua sisi. Pertama, dari kacamata logika formal,
Argumen ini disebut argumen melingkar atau circular reasoning. Argumen melingkar, oke. Maksudnya? Artinya ya, Anda harus percaya dulu kalau Al-Quran itu abadi buat bisa nerima argumen ini. Oke. Ini nggak akan pernah bisa meyakinkan orang di luar, misalnya seorang Yahudi atau Kristen yang jadi lawan bicara dalam ayat itu kan? Benar juga. Anda nggak bisa pakai aturan main dari dalam rumah Anda buat meyakinkan tetangga Anda. Itu nggak akan berhasil sebagai argumen yang persuasif secara universal. Masuk akal. Jadi itu cuma berfungsi untuk konsumsi internal, buat orang yang udah percaya. Apa poin kedua dari analisisnya? Nah, poin kedua ini menurut pelajaran kita bahkan lebih fundamental. Argumen Al-Quran abadi ini sebenarnya salah alamat. Salah alamat gimana? Dia nggak ngejawab inti kritik logisnya. Pertanyaan sebenarnya kan begini, kenapa sebuah kitab yang diturunkan belakangan tidak bisa secara akurat menceritakan masa lalu? Oh, iya ya. Justru sebaliknya kan, kalau kita percaya pada Tuhan yang Maha Tahu, bukankah Dia sumber yang paling bisa diandalkan buat menceritakan kisah masa lalu dengan akurat, nggak peduli kapanpun Dia milih buat nuruninnya? Betul. Jadi, argumen Al-Quran seharusnya bukan Taurat dan Injil datang belakangan, tapi Taurat dan Injil keliru, dan ini versi yang benar dariku. Dengan memakai argumen lini masa, Al-Quran justru kejebak dalam logika manusiawi yang terbatas. Wow, oke. Jadi masalahnya bukan cuma argumennya yang jadi bumerang, tapi juga argumen itu sendiri sebenarnya nggak perlu dan nggak sekuat yang seharusnya bisa dibuat. Sekarang saya paham. Tapi selain soal logika ini, pelajaran kita juga nyorot hal lain kan? Soal nada dan gaya bahasanya. Terutama di kalimat penutupnya itu, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Betul. Bagian ini juga dianalisis secara mendalam. Pelajaran kita nyebut nada dalam kalimat itu sangat tajam dan konfrontatif. Itu bukan pertanyaan tulus yang ngajak berpikir. Itu lebih kerasa kayak sebuah retorika yang merendahkan, yang nyiratin, kalian ini bodoh ya, kok nggak ngerti-ngerti? Analisisnya menggambarkan ini sebagai nada yang arogan dan menantang. Coba deh, Anda yang dengerin bayangin, kalau Anda lagi berdebat atau diskusi sama seseorang, terus di tengah-tengah dia bilang, kamu nih pakai otak nggak sih? Apa yang Anda rasain? Langsung defensif pasti. Pasti langsung defensif kan? Merasa diserang secara personal. Apa dampak dari nada kayak gini menurut pelajaran kita? Dampaknya, menurut analisisnya, benar-benar kontraproduktif. Kalau tujuan Anda itu buat ngebimbing seseorang, buat meyakinkan mereka, maka ngehina kecerdasan mereka itu strategi terburuk yang bisa Anda pakai. Iya juga ya. Orang bakal langsung nutup telinga dan hati mereka. Pelajaran kita kemudian ngajuin sebuah refleksi. Apakah ini cara komunikasi yang bakal dipilih oleh Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Pengasih? Tuhan yang pengen ngerangkul seluruh umat manusia, apa bakal pakai nada sarkasme dan ejekan? Atau bakal milih kata-kata yang penuh hikmah, empati, dan persuasi yang lembut? Pelajaran kita juga masuk lebih dalam lagi ke dampak psikologisnya, terutama bagi seorang penganut yang mungkin mulai punya keraguan kan? Ya, dan ini adalah bagian yang menurut saya paling serius dan agak gelap dari analisisnya. Pelajaran kita menyoroti sebuah mekanisme psikologis yang bisa berbahaya. Oke. Coba kita buat skenario. Anda seorang muslim yang taat dan tulus. Suatu hari, Anda baca ayat ini. Dan dengan akal sehat Anda sendiri, Anda sadar kelemahan logikanya. Persis kayak yang kita diskusikan tadi. Anda mikir, loh, bukankah Al-Quran datangnya juga belakangan? Berarti argumen ini juga berlaku buat kita dong. Pikiran kritis yang wajar sekali. Lalu apa yang terjadi? Nah, disinilah letak masalahnya. Pemikiran kritis kayak gitu seringkali nggak dilihat sebagai proses berpikir yang sehat. Sebaliknya, itu bakal langsung dicap sebagai godaan setan, Bisikan iblis? bisikan iblis, atau tanda lemahnya iman. Anda bakal diajarin buat meragukan akal sehat Anda sendiri. Jadi akal sehatmu malah dianggap musuh dari imanmu. Rasanya kayak di-gaslighting oleh keyakinan sendiri ya? Istilah gaslighting itu pas banget. Anda dibuat merasa bersalah karena udah berpikir. Anda didorong buat nggak percaya sama kemampuan nalar Anda sendiri dan dipaksa nelan sebuah kesimpulan yang terasa janggal demi ngejaga status Anda sebagai orang beriman. Wah, Pelajaran kita menggambarkan ini sebagai sebuah jalur yang sangat berbahaya. Karena ini ngelatih seseorang buat matiin daya kritisnya dan lebih milih buat percaya pada sesuatu yang nggak masuk akal daripada mempercayai pikirannya sendiri. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang sangat kuat buat ngejaga keutuhan sebuah ideologi. ngeri sekali kalau dibayangkan.
Jadi setelah semua analisis ini, logika yang bumerang, nada yang arogan, tujuan yang lebih bersifat internal, dan dampak psikologis yang neken nalar, apa kesimpulan akhir yang ditarik oleh pelajaran kita tentang asal-usul ayat ini? Kesimpulan akhirnya cukup provokatif. Pelajaran kita berargumen bahwa kombinasi dari semua elemen ini, argumen yang cacat, kesombongan dalam penyampaian, dan komunikasi yang nggak efektif, lebih mencerminkan jejak kepribadian manusiawi yang tidak sempurna, alih-alih kesempurnaan ilahi. Manusiawi dalam artian seperti apa? Penuh emosi gitu? Tepat. Manusiawi dalam artian penuh dengan ego, arogansi, kebutuhan untuk menang dalam perdebatan, dan rasa tersinggung karena orang lain punya keyakinan beda. Pelajaran kita menyatakan bahwa Tuhan yang diasumsikan sempurna, maha tahu, dan maha pengasih, gak akan ngebiarin emosi-emosi manusiawi kayak gitu ngotorin pesannya. Komunikasinya seharusnya jernih, efektif, dan penuh hikmah. Menurut analisis ini, ayat-ayat tersebut kerasa terlalu personal dan emosional. Seolah-olah? Seolah-olah ditulis oleh seseorang yang terlibat langsung dalam persaingan antar kelompok pada masanya, bukan oleh entitas ilahi yang transenden. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.